Di tengah sejuknya dataran tinggi Dieng, Nyai Dewi Rantian menyempatkan diri untuk menelusuri jejak sejarah di Kompleks Candi Arjuna, menyaksikan kemegahan candi Hindu tertua di Jawa, sambil merasakan suasana spiritual dan pesona budaya yang telah bertahan selama berabad-abad. Maka seperti inilah perjalanan Nyai Dewi Rantian di Kompleks Candi Arjuna Dieng. Oke sahabatnya Dewi Rantian, sekarang kita berada di Cagar Budaya Kompleks Candi Arjuna di Dieng. Seperti kita lihat di sana, deretan candi macam-macam. Nanti Nyai Dewi Rantian juga akan melakukan beberapa aktivitas. Kita keliling, kita lihat ngapain aja. Oke, Pak, saya sekarang kan lagi berada di daerah Dieng. Ini adalah candi yang memang udah ribuan tahun ya, Pak ya? Ini candi paling tua di Indonesia, Bu. Candi paling tua di Indonesia. Tapi ini biasanya untuk biasanya suka beribadat agama Hindu ya? Iya, Oke, Pak, yang di depan ini candinya? ini candi Arjuna. Oke, Kalau ini candi Sri Kandi. Sri Kandi, oke. Kalau yang ini yang paling atas, yang paling tinggi, ini candi Puntadewa. Dewa, Kalau yang itu candi Sembadra. Candi Sebatnya. Kalau yang sebelah sana itu ada candi Sentiaki. Sentiaki, oke. Terus yang di sana ada candi Gatot Kaca. Gatot sama Kaca. Candi Bima. Ada Candi Bima juga, oke Pak. Terus di pemukiman ada lagi satu candi Darawati. Darawati, oke. Ini kan Pak Candi Arjuna. Berarti dulu ini tempat sembayangnya para raja berarti ya? Iya. Apa tempat memang peribadahan Majapahit. zaman Majapahit ya? Jadi dulu tempat beribadah ya? Bukan pernah ada fenomena apa gempa bumi katanya. Ya. Terus orang-orang yang di sekitar sini pada pindah ke Borobudur. Oh, pindah ke Borobudur. Ada yang ke Bali. Oke, berarti zaman dulu ini ada fenomena gunung berapi ya? Iya, Gunung Merapi. Gunung berapi meletus, setelah itu orang-orang yang berada di daerah Dieng ini banyak berpindah ke daerah Magelang kayak Borobudur, setelah itu ada yang pindah ke Bali. Jadi di sini tuh masih tempat bisa dipakai untuk beribadah untuk orang beragama Hindu. Dan sebenarnya ini masih bisa dibolehkan untuk melakukan ibadah di sini. Oke Pak. Khusus yang boleh masuk ini yang beribadah doang. Kalau yang Kalau oke. yang tidak beribadah tidak boleh masuk. Oke, biasanya ini dilakukan yang boleh masuk ke dalam ini adalah orang-orang yang untuk beribadah. Tapi kalau orang yang tidak beribadah tidak dibolehkan untuk masuk. Oke, Karena kan bagi orang agama Hindu kan ini kan termasuk bangunan suci. bangunan suci yang Ya, sangat kayak- sakral. Ya. Kayak seperti orang Islam misalnya masjid. Masjid ya, ini ya kalau jadi kan orang Hindu ya, jadi ini sangat sakral ya Pak ya. orang Hindu ini sangat Sakral. sangat suci. Oke, kita masuk. Apa nunggu berhenti hujan dulu? Kalau mau masuk biasanya kalau untuk beribadah Enggak. yang candi Arjuna itu. Arjuna ya. Oke, nanti kita masuk ya. Tapi nunggu berhenti hujan dikit kali. Tak hanya menikmati jejak sejarah, Nyai Dewi Rantian juga memanjatkan doa dengan hikmat di salah satu candi yang dipercaya sebagai tempat untuk menyampaikan harapan dan permohonan. Di tengah suasana yang tenang,
Doa pun dipanjatkan penuh ketulusan. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah bagian belakang komplek Candi Arjuna di mana terdapat sumur atau mata air. Tidaklah lengkap jika Nyai Dewi Rantien ke setiap tempat sakral tanpa membasuh diri dan mengambil air dari mata air setempat untuk mendapatkan keberkahan. Perjalanannya Dewi Rantien di kompleks Candi Arjuna ditutup dengan membasuh diri di Sendang Sedayu dan Sendang Mairokocho. Ia juga membawa pulang air dari kedua sendang tersebut sebagai simbol harapan untuk memperoleh hikmah, keberkahan, dan kebaikan dari perjalanan spiritual yang telah dilalui di Tanah Dieng.